Aditya Wijaya, nama yang sangat indah, yang merupakan pemberian Tiara dan Arya untuk buah hati tercinta. Saat ini, Aditya telah memasuki usia 5 bulan, bertepatan dengan sebulan pernikahan Arya dan Tiara. Semua anggota keluarga Arya sangat menyayangi Aditya. Mereka tidak pernah mempermasalahkan, walaupun anak itu bukan darah daging Arya. Sikap yang mereka tunjukkan membuat Tiara makin bangga dan bersyukur. Radit sangat menyayangi Aditya. Ia sudah menganggap anak tersebut seperti keponakan kandung. Ia tidak pernah membeda-bedakannya dengan anak-anak dari kakak perempuan tertua yang tinggal tidak serumah dengan mereka. Anak siapa sih? Gemes deh. Radit menggendong Aditya sambil bermain dengannya. Anak papa dong. Arya menghampiri Radit lalu mencubit pelan pipi Aditya. Makin hari, Adit benar-benar mirip sama kakak ya. Radit menyadari kemiripan Aditya dengan Arya. Pasti dong, papanya kan ganteng. Jadi, harus diikutin. Arya memainkan alisnya. Kakak bersyukur banget memiliki istri cantik seperti Kak Tiara. Anak juga tampan. Bagi kakak, mereka berdua anugerah terindah. Kakak akan selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk istri dan anak kakak. Aku juga berharap agar rumah tangga kakak tetap langgeng dan bahagia selamanya. Ternyata kamu bisa serius juga. Biasanya hobi jahil. Arya menepuk pundak Radit. Jahil aku sebagai rasa sayang untuk kakak. Rasa sayang nih. Tiba-tiba terdengar suara Tiara. Ia melangkah menghampiri ketiga pria di depannya. Ternyata kakak di sini. Radit tersenyum kepada kakak iparnya itu. Ini kakak masakin camilan. Silakan dicicipi. Tiara meletakkan piring berisi bakwan jagung yang sengaja ia masak untuk camilan. Wow, enak nih. Radit langsung menyerahkan Aditya kepada Arya. Lalu ia mulai menikmati bakwan jagung tersebut. Kamu masak sendiri sayang? Tanya Arya heran. Iya dong. Coba deh kamu cicipin mas. Sini aku yang pangku Adit. Tiara memilih duduk di samping Arya. Iya sayang. Aku penasaran nih. Arya pun memberikan Aditya kepada Tiara. Gimana Dit? Enak gak? Kakak baru belajar nih. Tanya Tiara kepada Radit sambil tersenyum dan melirik Arya. Enak kak, beneran. Radit bersemangat memberikan jawaban. Tapi kakak kamu diam aja tuh. No respon. Tiara sedikit kecewa karena Arya tidak memberikan komentar tentang masakannya. Aku diam karena lagi menikmati sayang. Ternyata istriku tidak hanya cantik, tapi masakannya juga enak. Tiara merasa lega karena Arya memberikan respon yang menyenangkan hati. Sementara di tempat lain, seorang laki-laki sedang bingung memikirkan arti mimpi yang memasuki tidurnya tadi malam. Ia adalah Bayu. Dirinya tidak mengerti dengan apa yang ia alami saat tidak sadar. Ia pun meraih ponsel karena ingin menanyakan arti mimpi yang ia rasakan tadi malam. Ia memilih menghubungi wanita yang melahirkan dirinya karena dianggap lebih berpengalaman. Halo nak, ada apa? Terdengar suara Bu Sandra dari seberang telepon. Halo Mi, aku mau tanya sesuatu nih. Mau tanya apa? Tanya Bu Sandra. Semalam aku mimpi aneh Mi. Mimpi apa? Bu Sandra penasaran. Aku mimpi memangku anak laki-laki tampan. Ia tersenyum padaku. Dalam mimpi itu, aku merasa sangat dekat dengannya. Seperti memiliki ikatan batin. Bayu akhirnya menceritakan mimpi yang memasuki alam bawah sadarnya tadi malam. Itu pertanda nak. Pertanda apa Mi? Sudah saatnya kamu melanjutkan hidup, memiliki keluarga dan keturunan. Saran Mami untuk kamu, sebaiknya terima saja menikah dengan Siska. Mami yakin dia pasti akan memberimu kebahagiaan. Lupakan Tiara. Anggap saja dia bukan jodohmu. Bu Sandra memberikan saran agar Bayu segera menikah dengan wanita pilihannya. Tapi aku bingung, Mi. Kenapa harus bingung?
Aku masih mencintai Tiara. Seiring berjalannya waktu, kamu pasti bisa melupakan dia. Karena sebelumnya, kamu juga sudah mencampakkan dirinya. Orang tuanya juga tidak menerima kamu lagi. Bahkan mereka sangat membencimu. Tidak ada lagi yang bisa kamu harapkan dari Tiara. Anak juga belum punya. Kamu bebas dan berhak melanjutkan hidup. Bu Sandra memberikan penjelasan kepada anaknya agar segera melupakan Tiara. Bayu pun mengakhiri pembicaraan, lalu mematikan telepon. Ia berpikir tentang saran yang diberikan oleh ibunya. Ia juga menyadari kalau hidupnya tidak akan tetap berada di satu titik. Ia juga ingin memiliki pendamping hidup dan keturunan yang menjadi penerus dalam keluarga. Dani bahagia bermain bersama Keisha di teras depan rumahnya. Ia sangat bersyukur memiliki sang buah hati yang dianggap membawa rezeki untuk dirinya. Semenjak kehadiran anak itu dalam hidupnya, bisnisnya makin berkembang. Ternyata Lisa menyadari kemajuan yang dialami Dani saat ini. Ia menyesal karena telah membuang laki-laki itu demi Bayu. Ia pun kini sering mengikuti kegiatan ayah dari anaknya itu dari kejauhan. Saat ini, ia sedang menyaksikan kebahagiaan yang terpancar di wajah Dani bersama Keisha. Ia memandang kedua orang itu dari pagar rumah Dani. Hatinya sakit melihat Keisha yang kini sudah dapat duduk sendiri. Ia tidak kuasa melihat pemandangan tersebut. Dadanya sesak dan air matanya pun jatuh membasahi pipi. Ia akhirnya beranjak dari tempat itu dengan hati dan perasaan yang tidak menentu. Anak papa udah gede nih. Dani mengajak Keisha berbicara sambil sesekali menggelitiknya. Keisha pun tertawa hingga menunjukkan giginya yang baru tumbuh 2 di atas. Dani merasa hidupnya sangat lengkap semenjak kelahiran sang buah hati tercinta. Meskipun kehadirannya berawal dari hubungan terlarang. Sementara Bayu benar-benar telah melupakan anak yang dulu ia anggap sebagai darah dagingnya. Apalagi saat ini, ia sedang sibuk mempersiapkan pernikahannya. Ia telah menyetujui permintaan ibunya untuk melanjutkan hidup bersama wanita lain. Bayangan Keisha hanya akan menjadi kenangan masa lalu untuk Bayu. Ia tidak pernah lagi mengingat sedikit pun tentang bayi yang dulu sangat ia sayangi. Jangankan Keisha, Aditya yang merupakan anak kandungnya saja tidak pernah ia ketahui. Bayu benar-benar tidak mengingat orang-orang yang pernah dekat dengannya. Itu sudah dapat dipastikan karena hari ini merupakan acara pernikahannya dengan Siska, wanita pilihan ibunya. Ia berusaha menghapus bayang-bayang masa lalu yang dulu mengisi hari-harinya. Kini, ia memantapkan hati untuk menerima Siska sebagai pendamping hidup yang akan melahirkan keturunan untuk keluarganya. Ternyata Lisa mengetahui pernikahan Bayu. Ia tidak tinggal diam karena merasa dendam kepada laki-laki itu. Ia tidak terima dengan perlakuan Bayu yang telah mencampakkan dirinya. Oleh karena itu, ia pun menyusun rencana untuk memberikan pelajaran kepada Bayu. Ia membayar seseorang yang baru ia kenal untuk melaksanakan apa yang ia inginkan. Ini bayaran untukmu. Aku ingin pengantin prianya terluka. Kamu berpura-pura saja jadi tamu. Saat sudah berada di dekatnya, lakukan apa yang sudah kujelaskan padamu. Lisa memberikan amplop coklat yang telah diisi sejumlah uang untuk laki-laki bayaran tersebut. Baik bos, saya akan lakukan seperti yang bos inginkan. Laki-laki itu pun beranjak lalu menuju acara pernikahan Bayu. Laki-laki tersebut kini sudah berada di pelaminan. Tanpa menunggu lebih lama, ia pun menghujam perut Bayu dengan pisau yang telah ia persiapkan. Setelah aksi itu berhasil, ia segera berlari meninggalkan acara tersebut. Lisa yang menyaksikan kejadian itu dari kejauhan merasa sangat puas. Ia bangga karena telah berhasil membalaskan dendam yang selama ini ia simpan dalam-dalam. Ia pun segera pergi dari tempat itu dengan perasaan bahagia. Semua tamu yang menyaksikan acara pernikahan itu sangat heran. Beberapa anggota keluarga langsung memberikan pertolongan dengan segera membawa Bayu menuju rumah sakit. Laki-laki itu mengerang kesakitan hingga akhirnya tidak sadarkan diri. Sementara itu, Tiara tidak mengerti
Kenapa Aditya tiba-tiba menangis sejadi-jadinya tanpa sebab? Dirinya dan Arya sangat heran melihat putra tercinta. Mereka berusaha menenangkannya, tetapi belum berhasil. "Mas, Adit kenapa ya? Aku takut." Tiara sangat panik sambil terus berusaha menenangkan Aditya. "Sini sayang, aku aja yang gendong. Kamu jangan panik." Arya kasihan melihat kepanikan Tiara. Ternyata Pak Wawan dan Bu Widi juga heran melihat anak yang sudah mereka anggap sebagai cucu kandung tersebut. Aditya tidak pernah menangis kencang itu. Apa yang Aditya tunjukkan benar-benar membuat anggota keluarga Arya bingung. Mereka tidak tahu kalau ikatan batin seorang ayah dan anak sangat kuat. Saat ini, Aditya dapat merasakan apa yang terjadi terhadap ayahnya yang terbaring di rumah sakit. Bayu sedang bertarung dengan maut karena perbuatan wanita yang dulu menghiasi hari-harinya. Ini merupakan balasan atas apa yang pernah Bayu lakukan kepada Tiara, wanita yang saat itu sangat mencintai dan menghargai dirinya. "Aku takut, Mi." Siska takut melihat keadaan Bayu. Ia pun menyandarkan kepalanya ke dada Bu Sandra. "Jangan panik ya sayang, Bayu pasti akan baik-baik saja." Bu Sandra berusaha menenangkan Siska. Ia berharap agar anaknya segera pulih dan hidup bahagia bersama Siska. Ia tiba-tiba mengingat apa yang dulu ia lakukan terhadap Bayu, memisahkannya dari Tiara. Apakah Bayu akan selamat dari kejahatan Lisa?